Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 6 yang berbahagia. Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan, kebahagiaan bersama keluarga di rumah. Amin Allahumma amin. Bertemu kembali dengan Pak Mus. Ya, hari ini kita akan belajar kembali pelajaran fikih. Ya, kita akan belajar tentang bahaya mengkonsumsi makanan yang haram. Oke, siap anak-anakku semuanya? Namun sebelumnya mari pertemuan hari ini agar membawa manfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semuanya yang berbahagia, ya, sebelumnya Bapak juga berpesan kepada kalian, sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu kalian yang sudah mendukung kalian, membantu kalian dalam belajar daring, dan sampaikan maaf jika waktu-waktu kalian mengganggu Bapak Ibu di rumah. Begitu juga Pak Mus titip pesan juga terima kasih kepada Bapak Ibu kalian, ya anak ya. Oke, nah lanjutnya kita lanjutkan. Setelah kita kemarin melajari tentang makanan yang haram, ya, macam-macamnya, jenis-jenisnya dan lain-lain, kita sekarang akan melihat, ya, apa akibat orang, ya, atau orang muslim yang sengaja atau suka mengkonsumsi makanan yang haram atau makanan yang dilarang untuk dikonsumsi. Nah, makanan yang haram ini jika dikonsumsi oleh seorang muslim akan membawa banyak pengaruh, baik pengaruh jasmani maupun pengaruh di rohani. Nah, beberapa akibat yang akan menimpa orang yang makan haram, ya, antara lain yang pertama, bahwa makanan yang haram akan merusak kesehatan, ya, kesehatan jasmani maupun rohani. Nah, ini contoh, ya, yang dikonsumsi kita itu masuk ke dalam perut. Nah, sesuatu yang masuk ke dalam perut ini akan berhubungan erat dengan hati kita. Nah, jika makanan yang kita konsumsi itu adalah haram, maka ia akan merusak hati. Nah, hati kita menjadi tidak sehat secara rohani. Begitu juga ketika makan yang haram itu karena diharamkan karena misal kotor, menjijikkan dan lain-lain, dia akan merusak jasmani, merusak kesehatan fisik juga. Nah, itu diantaranya, ya. Maka agama kita adalah agama yang mulia, maka muliakanlah, ya, agama kita agama yang baik, maka kita harus mencari, bahkan saya makan pun makan yang baik-baik. Oke, itu yang pertama, ya. Jadi mengkonsumsi makanan haram akan merusak kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Oke, yang kedua, makanan yang haram akan menimbulkan doa tidak dikabulkan, ya. Nah, mengapa demikian? Karena makanan yang haram menghalangi terkabulnya doa. Nah, ada sebuah kisah di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan, ya, dalam hadis riwayat Muslim, ada seorang laki-laki yang selalu menempuh perjalanan jauh, ya, sehingga rambutnya kusut, ya, mukanya berdebu, pakaiannya lusuh, ya. Orang itu selalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke atas seraya berdoa, ya Allah, ya, wahai Tuhanku, ya Allah, ya Allah, wahai saya mohon, dan seterusnya, ya. Semangat, ya, sungguh-sungguh dalam berdoa. Tetapi apa yang ia makan dan yang ia pakai itu berasal dari makanan dan pakaian yang haram. Nah, perutnya dikenyangkan oleh makanan yang haram. Nah, maka Rasulullah bersabda, maka bagaimana Allah akan memperkenankan doanya itu? Nah, jadi intinya apa? Kita berdoa bersungguh-sungguh, kalau yang kita makan selalu makanan yang haram,
maka doa kita tidak akan terkabul. Nauzubillahi min dzalik. Yang ketiga, makanan yang haram dapat merusak amal-amal soleh. Nah, kita punya banyak amal baik, ya, akan hilang pahalanya ketika yang kita konsumsi adalah makanan yang haram. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin. Sholat tidak diterima tanpa bersuci. Wala shadaqatun min ghululin. Dan sedekah tidak akan diterima dari kecurangan. Ya, sedekah yang apa? Diberikan karena curangan, ya misal ya kita bersedekah dengan barang curian, wah ya ini berarti sedekah kita diterima. Ya, sama saja mencuci pakaian dengan air kencing, nah, itu ya. Jadi amal baik kita ya akan rusak ketika yang kita peroleh adalah haram atau yang kita konsumsi adalah haram. Yang keempat, mengkonsumsi makanan haram akan menjadikan diri kita hina dan rendah. Ya. Mengapa demikian? Yo, kita makan yang haram berarti kita makan di atas kezaliman, ya. Atau bisa jadi ya, yang kita makan adalah bukan hak kita. Maka hati kita menjadi hina dan jiwa kita juga menjadi hina. Karena apa? Dosa-dosa itu akan membuat hati kita menjadi tidak tenang, gelisah, goncang, ya. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah dalam riwayat Muslim, wal ismu ma haka fi sadriku karihta ayat tali alaihin nas. Dosa itu adalah sesuatu yang membuat goncang hatimu dan engkau tidak suka orang-orang mengetahuinya. Jadi kita dosa, hati kita itu gelisah sebenarnya, ya. Walaupun kita nggak ingin tahu orang lain mengetahuinya, ya. Kita nggak ingin orang lain mengetahuinya. Intinya bahwa makan yang haram akan membuat diri kita, hati kita menjadi hina dan rendah, tidak semangat untuk berbuat baik, apalagi belajar. Wah, masya Allah, ya. Nah, seorang pelajar apalagi ini sangat hati-hati, ya, karena yang sedang diperoleh adalah, yang sedang dicari adalah ilmu. Nah, ilmu itu nggak akan susah masuk ketika ya hati kita, pikiran kita itu tidak tenang. Nah, pikiran tenang, hati tenang, ya khusyuk, itu diperoleh dari makanan yang halal, gitu ya. Yang kelima, makanan yang haram menyebabkan keturunan kita rusak. Maksudnya, makanan yang haram jika dikonsumsi seseorang untuk dirinya dan keluarganya, ya, ini akan menyebabkan keturunannya tidak berkualitas. Ya. Misal seorang ayah ibu konsumsinya makanan yang haram, nanti anaknya ini akan susah, ya, susah untuk diatur, susah untuk belajar agama dan akan rusak akhlaknya. Nah, ini. Padahal apa? Anak yang soleh, anak yang baik, anak yang patuh, ini menjadi sumber kebahagiaan dan menjadi permata untuk kedua orang tua. Nah, ketika yang dimakan dalam makanan yang haram, wah, kita akan susah nanti akan memperoleh anak-anak keturunan yang soleh, yang bisa membahagiakan. Oke, begitu anak-anakku semuanya, ya, di antara akibat mengkonsumsi makanan yang haram. Kita ulangi, ya. Akibat mengkonsumsi makanan haram, yang pertama, bahwa makanan haram akan merusak kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani. Yang kedua, makanan haram menyebabkan doa tidak terkabul. Yang ketiga, makanan haram menyebabkan amal-amal soleh kita rusak. Dan yang keempat,
makanan haram menyebabkan diri kita menjadi hina dan rendah. Dan yang kelima, makanan yang haram menyebabkan keturunan kita, anak cucu kita tidak soleh atau rusak. Ya, demikian anakku sebagian daripada bahaya makan makanan yang haram. Tiga pelajaran hari ini anak-anakku ya. Semoga bermanfaat. Mari pertemuan hari ini kita tutup dan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa mudah-mudahan bisa berlatih melalui tautan di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Salam semangat.